Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Firana Laili Nasriatul Akadiah dari kelas reguler B dengan NIM P1374312200095 Poltekkes Kemenkes Semarang. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji kualitas air menggunakan tes duga, tes penegasan atau ketetapan, dan yang terakhir adalah menggunakan tes kelengkapan. Selamat menyaksikan. Di sini saya menggunakan referensi dari jurnal uji kualitas air minum isi ulang di sekitar kampus UIN Raden Fatah dan dari YouTube yang diakses dari YouTube Teknik Lingkungan ITENAS Bandung. Pemeriksaan air secara mikrobiologi sangat penting dilakukan. Pemeriksaan secara mikrobiologi, baik secara kuantitatif maupun kualitatif, dapat dipakai sebagai pengukuran derajat pencemaran air secara mikrobiologi. Umumnya ditujukan pada kehadiran bakteri coliform dan fecal coliform. Coliform adalah bakteri indikator adanya pencemaran bakteri patogen. Penentuan coliform fekal menjadi indikator dikarenakan jumlah koloninya pasti berkorelasi positif dengan keberadaan bakteri patogen. Maka, makin sedikit kandungan coliform artinya kualitas air semakin baik. Selanjutnya, menurut Hamdiati tahun 2010, kualitas air harus memenuhi 3 persyaratan, yaitu yang pertama, kualitas fisik, kualitas kimia, dan biologis. Kualitas fisik berdasarkan pada kekeruhan, temperatur, warna, bau, dan rasa. Kualitas kimia adanya senyawa-senyawa kimia yang beracun seperti perubahan rupa, warna, dan rasa air serta reaksi-reaksi yang tidak diharapkan menyebabkan diadakannya standar kualitas air minum. Ada 3 tahapan uji. Yang pertama yaitu uji dugaan, yang kedua uji penegasan atau ketetapan, dan yang ketiga adalah uji kelengkapan. Yang pertama adalah uji dugaan. Uji dugaan, alat dan bahan yang digunakan adalah ada sampel air minum. Yang kedua, ada pembakar spiritus. Yang ketiga, ada pipet filler. Yang keempat, ada korek api. 3 buah pipet ukur steril. Medium kaldu laktosa sebanyak 6 buah. Kaldu laktosa ganda sebanyak 3 buah. Langkah kerja. Yang pertama adalah mensterilkan tempat kerja dengan alkohol 70%. Yang kedua, nyalakan pembakar spiritus. Yang ketiga, inokulasikan sampel air sebanyak 0,1 ml ke dalam 3 medium kaldu laktosa dengan menggunakan pipet ukur sebanyak 1 ml. Inokulasikan sampel air sebanyak 10 ml ke dalam 3 medium kaldu laktosa ganda. Lakukan inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 1-2 kali 24 jam. Amati perubahan warna pada biakan yang menandakan adanya fermentasi laktosa oleh bakteri golongan coli, terutama E. coli. Selanjutnya yang terakhir adalah amati pula adanya gas dalam tabung. Berikut adalah hasil pengamatan dari tes duga. Yang kedua adalah uji penegasan dan uji ketetapan. Setelah melalui inkubasi 2 kali 24 jam dari uji dugaan, dapat dilihat
Pada variasi 0,1 tidak terlihat perubahan warna ataupun terbentuknya gas sehingga pada variasi 0,1 bernilai 0. Pada variasi 1 mili terdapat perubahan warna dan terbentuknya gas hanya pada satu tabung. Terjadi perubahan warna menjadi kuning dan terbentuk gas. Yang ketiga, pada variasi 10 mili terdapat dua yang menunjukkan reaksi positif dengan adanya perubahan warna menjadi kuning dan terbentuknya gas. Setelah diketahui tabung yang positif dari uji dugaan, selanjutnya pada uji penegasan atau ketetapan menanamkan tabung yang bereaksi positif ke dalam media BGLB. Nah, alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama adalah medium BGLB. Yang kedua, pembakar spiritus. Yang ketiga, korek api. Dan yang keempat, menggunakan jarum Ose. Langkah kerja. Yang pertama, bersihkan area kerja terlebih dahulu. Yang kedua, nyalakan pembakar spiritus. Yang ketiga, panaskan jarum Ose hingga membara. Yang keempat, ambil tabung yang bereaksi positif untuk diinokulasi dengan media BGLB. Yang kelima, inokulasikan ke dalam media BGLB. Yang keenam, pijarkan kembali jarum Ose hingga berwarna kemerahan. Yang ketujuh, lakukan hal yang sama untuk kaldu 10 ml yang menunjukkan reaksi positif. Selanjutnya yang kedelapan, setelah semua sampel diinokulasi ke dalam medium BGLB, lalu inkubasi selama 1 sampai 2 kali 24 jam. Berikut adalah hasil uji ketetapan. Yang ketiga adalah uji kelengkapan. Dari hasil uji ketetapan atau penegasan, setelah diinkubasi 2 kali 24 jam, dapat dilihat tabung yang bereaksi positif melalui perubahan warna pada media BGLB menjadi keruh dan terbentuk gas, yaitu pada media tabung variasi 10 mili sebanyak 2 tabung dan variasi 1 mili menunjukkan negatif. Setelah itu, ke tahap kelengkapan dengan menginokulasikan media BGLB ke media EMB dengan menggunakan metode gores. Dibuat 2 variasi dengan suhu 30 derajat Celcius dan 45 derajat Celcius sehingga dapat dibedakan bakteri golongan coli non-fekal dan fekal. Alat dan bahan yang digunakan adalah yang pertama, pembakar spiritus, yang kedua, korek api, yang ketiga, jarum Ose, yang keempat, media EMB, yang kelima adalah alkohol 70%. Berikut langkah kerja. Yang pertama, membersihkan area kerja agar steril menggunakan alkohol 70%. Yang kedua, nyalakan pembakar spiritus. Yang ketiga, ambil media dari uji ketetapan yang menunjukkan hasil positif. Selanjutnya, pijarkan api Ose sampai membara. Inokulasikan sampel ke dalam medium EMB dengan metode gores. Goreskan pada medium EMB dengan metode aseptik. Pijarkan kembali Ose, lakukan inkubasi pada suhu 37 sampai 45 Celcius selama 24 jam. Berikut adalah hasil uji kelengkapan. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya dan semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.